Shalom kasih Kristus, selamat berjumpa lagi di Renungan Melekat dalam Tuhan. Pendengar renungan yang terkasih dan diberkati Tuhan, hari ini doa dan harapan saya untuk kita semua, Tuhan akan terus membawa kita kemampuan-kemampuan secara rohani. Untuk itu, mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah hidup rohani kita semakin mengalami kehidupan secara supra alami atau hal-hal yang bersifat keajaiban. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau terus isi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, dan firman yang disampaikan sungguh merupakan isi hati-Mu Tuhan untuk kami, agar kami terus semakin ditingkatkan iman percaya kami, semakin kami melihat perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa, dan kami mampu memahami dengan kebenaran-kebenaran yang Kau sampaikan, di mana kami terus hidup di bawah dalam satu dimensi yang lebih lagi daripada hari-hari yang lalu. Tuhan pimpin kami supaya kami terus semakin kuat di dalam Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melihat dalam roh. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Efesus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita sebagai orang Kristen tentunya mempunyai keinginan agar hidup keimanan kita menjadi peka dengan Tuhan. Maksudnya dapat membedakan mana yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah, di mana kita dapat memberi keputusan apa dan mana yang harus dipilih. Untuk dapat melakukan semua, kita harus dapat membedakan secara rohani. Artinya, harus dapat melihat secara roh. Contoh, secara tiba-tiba kita diperhadapkan dengan situasi yang serba susah dan sulit, di mana kita diminta untuk memberikan keputusan, diminta untuk memberi nasihat. Bila kita diperhadapkan seperti ini, ingat sebagaimana Rasul Paulus sampaikan di dalam kitab Efesus 1 ayat 3 pada awal pembacaan firman Tuhan, bahwa Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Maksudnya kita diberi kemampuan untuk melihat secara roh, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, yang mengetahui segala perkara, yang mengetahui apa peristiwa yang sedang terjadi pada orang tersebut, dan mengungkapkan kebenaran, menilainya dengan hikmat ilahi, sehingga kita mengetahui pikiran Allah dalam situasi orang tersebut. Mempunyai kemampuan membedakan secara rohani maksudnya adalah mempunyai kemampuan untuk secara intensif meneliti serta menyelidiki sesuatu hingga menemukan kebenarannya. Kemampuan seperti itu bukanlah karya manusia, melainkan karya Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya. Kita perlu memandang segalanya dari sudut pandang Allah, memandangnya seperti Allah sendiri memandang. Karena Allah tidak memandang dari luarnya saja, melainkan Dia juga mengetahui sampai di dalamnya. Allah mengetahui segalanya, sebab tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak ketahui. Kita harus membedakan mana hikmat manusia dan mana hikmat Allah. Dalam 1 Korintus 2 ayat 7 mengatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat ini mengatakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ini menunjukkan suatu kapasitas di luar dari kemampuan manusia yang tidak dapat dipahami dengan kemampuan jasmani, tetapi hanya dapat dimengerti dan dipahami secara roh. Contoh, sesuatu yang hanya dapat kita lihat dalam roh yaitu karya penyelamatan manusia melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, di mana manusia dapat diampuni segala dosanya dan memperoleh hidup yang kekal, serta manusia dapat menikmati janji-janji Allah, bahkan menjadi ahli waris kerajaan surga. Semuanya itu tidak masuk akal manusia, sehingga wajar kalau orang yang mendengarnya menanggapi, saya tidak percaya. Hal ini kita hanya dapat melihat dalam roh.
Jadi bukan hanya orang dunia saja yang tidak percaya akan hal-hal roh yang dinyatakan dalam Alkitab, tetapi orang Kristen dunia pun akan mengalami hal yang sama, yaitu mereka tidak akan melihat dan percaya apa yang terjadi dalam roh. Karena hikmat Allah tersembunyi dan merupakan yang rahasia bagi orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Dengan demikian, mereka tidak mampu menerimanya. Bila kita dapat mengenal pikiran Allah, maka kita akan memiliki kemampuan membedakan secara rohani dan dapat melihat dalam roh. Tetapi dalam kenyataannya, banyak orang percaya juga tidak mempunyai kemampuan hidup untuk membedakan roh. Hal ini terjadi karena banyak orang percaya yang hidupnya dalam kedagingan, tidak mentaati kehendak Allah, melanggar hukum-hukum Tuhan, di mana cara hidupnya lebih banyak mengutamakan rasionalitas dibandingkan hidup dalam roh. Dengan demikian, Roh Kudus tidak akan memberikan kepada kita kemampuan membedakan pikiran Allah dari pikiran dunia. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11, Paulus menyampaikan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kekasih Kristus, selama kita hidup dalam roh, maka Allah yang adalah roh yang tidak dibatasi dalam memandang segala sesuatunya akan menjadi bagian dari cara kita memandang juga, yaitu melihat dalam roh. Sekarang menjadi hal yang sangat penting bagi kita adalah memeriksa kehidupan kita. Masihkah kita hidup dalam pikiran-pikiran duniawi? Karena dengan pikiran yang demikian, kita tidak menganggap bahwa pikiran Kristus merupakan sesuatu yang berharga untuk kita miliki. Hal ini sama halnya menolak untuk memiliki kemampuan melihat dalam roh, di mana Allah akan mengaruniakan kemampuan membedakan secara rohani dan menunjukkan kebenaran tentang segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini, di mana firman sungguh memberkati rohani kami. Kami semakin terus dibawa lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu. Bahkan lewat renungan hari ini, firman-Mu mengajarkan agar kami mampu hidup di dalam roh, agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini dapat diatasi. Tuhan, kami rindu terus semakin tertanam dalam firman-Mu, bahwa untuk kami dapat melihat dalam roh, supaya iman percaya kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan-keadaan yang menekan hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman ini. Biarlah ini menjadi satu kekuatan untuk kami menata hidup kami, menata iman percaya kami di dalam Engkau. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.